Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana orang tua itu ada yang toksik. Ya, artinya nggak semua orang tua itu adalah orang tua yang baik. Baik bagi dirinya, belum tentu baik bagi anaknya. Iya, dalil dasarnya itu kayak gini ya. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Manusia itu semuanya pasti punya sifat buruk. Lah, kalau semua manusia itu pasti punya sifat buruk, berarti terlepas dia punya status menjadi orang tua atau tidak, berarti ada juga orang tua yang punya sifat buruk, dan itu disebut sebagai toxic parenting. Oke, saya akan membahas ini, dan tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya, karena itu cukup penting untuk proses metabolisme perut saya. Usus saya itu butuh nutrisi, oke? Dan jangan lupa untuk share atau berbagi video ini ke teman-teman Anda itu yang membutuhkan wawasan yang lebih dalam. Oke, langsung saja ya, daripada saya semakin meracau nggak jelas itu ya. Kita semua tahu bahwa setiap orang tua itu selalu mendambakan masa depan anaknya itu lebih baik daripada dirinya, oke? Demikian dengan seorang anak selalu mendambakan sosok orang tua yang penuh kasih sayang, mudah mengapresiasi capaian meskipun kecil, mendukung hal-hal positif yang dilakukan dan lain sebagainya. Akan tetapi nggak semuanya itu seindah yang dibayangkannya. Tidak semua anak lahir dari rahim orang tua yang paham tentang dunia parenting. Banyak di antara kita yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana atau keluarga yang kurang mampu, bahkan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakmampuan secara ekonomi. Dan itu tentu akan sangat mempengaruhi dengan gaya dia mendidik anaknya. Karena wawasan yang terbatas dan hanya mengandalkan pengalaman dan omongan orang lain atau omongan tradisi, dan itu menjadi suatu kontradiksi dalam proses pengasuhan anak. Oke, tentu hal itu cukup menggambarkan bahwa pola asuh setiap orang tua itu pasti beda dan hasilnya itu pasti beda. Mau desa mau coro, beda orang tua ya beda hasil. Makanya kalau orang tua itu suka membandingkan anaknya itu, ya mending kalian itu beli soto aja ya, daripada kalian mendengarkan itu dan sakit hati dan akhirnya menjadi dengki. Oke, zaman dulu ya, orang tua itu lebih banyak belajar dari pengalaman orang lain seperti yang saya katakan itu, atau belajar dari keluarga terdekatnya untuk merawat dan mendidik untuk mendidik sang buah hati ya. Hal itu dapat dibenarkan karena perkembangan teknologi pada saat itu tidaklah masif seperti saat ini. Tapi bukan berarti orang tua milenial yang sudah sangat dekat dengan teknologi itu menjadi lebih baik dalam merawat anaknya. Nggak mesti. Teknologi itu kalau di tangan orang yang benar hasilnya baik. Teknologi di tangan yang salah ya hasilnya nggak baik. Ya, apakah Anda lebih memilih orang tua tradisional yang katrok, nggak tahu teknologi, dengan orang tua yang saat ini mengeksploitasi anaknya di sosial media, terus dia bermain TikTok sendiri, nggak jelas, nggak karu-karuan? Apa kita lebih baik? Nggak juga. Kesadaran untuk mempelajari ilmu parenting dari orang tua, entah orang tua dari masa lalu atau orang tua saat ini, itu lebih penting. Kurangnya kesadaran itu menyebabkan terjadinya toxic parenting. Toxic parenting. Membahas toxic parenting ya. Sebagian orang pasti tidak asing lah dengan istilah atau definisi toxic parenting. Toxic parenting itu adalah pola asuh orang tua yang memiliki kecenderungan untuk merusak psikologis anak. Ngerusak psikologisnya anak. Bayangkan gimana nggak ngerusak? Anaknya selalu dibandingkan dengan anak tetangga, atau anaknya itu lebih sering dihina, ya diolok-olok lah, didiskreditkan lah kalau nggak bisa sesuatu. Anaknya itu sering dimarahi kalau cuma mecahin piring atau gelas, padahal bersihin gelasnya itu kan cuma 5 menit. Tapi olok-oloknya terhadap anaknya itu yang menyebabkan trauma yang nggak akan sembuh, mungkin bahkan sampai puluhan tahun. Artinya orang tua yang tidak bisa menghargai dan memperlakukan anaknya sebagai manusia atau sebagai individu, itu disebut sebagai toxic parenting. Dan itu akan berdampak negatif pada pola pikir, mental, kepribadian, karakter, atau apapun ya yang terjadi pada anak itu. Kalau Anda itu punya pohon yang baik ya, misalnya apel yang baik, kemudian apel yang baik itu Anda perlakukan buruk, ya hasilnya apelnya nggak akan menjadi baik meskipun berasal dari benih yang baik. Jadi perkembangan diri anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh
pola perilaku orang tuanya, bukan berasal dari DNA atau asal usul anaknya. Oke, lebih lanjut ya, mengancam juga kesehatan mental itu, membunuh karakter anak dan bahkan masa depan anak jika terus dibiarkan toxic parenting tadi. Kemudian kalau saya kaitkan dengan konteks masa pandemi ini ya, cukup banyak anak di Indonesia itu yang memilih berlama-lama di perantauan, memanfaatkan malas mudik lah, daripada mudik diejek-ejek, kok nggak nikah, mana pacarnya, kok gini-gini aja, dan lain sebagainya. Padahal tidak memiliki kewajiban bekerja maupun kuliah tatap muka, mereka malah berlama-lama. Bukan hal yang baru ya jika COVID-19 ini pandeminya itu menjadi alasan bagi anak untuk tidak pulang kampung. Ya karena toxic parenting. Bayangkan ya, Anda itu hidup di suatu keluarga yang mana keluarga Anda itu justru tidak membuat Anda itu merasa nyaman. Anda memang memiliki kedekatan emosional karena sejak dari rahim sampai Anda tumbuh, Anda selalu bersama orang tua. Tapi perilaku orang tua, beberapa hal atau beberapa poin itu justru menyakiti Anda. Dan itu yang sering terjadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyebabnya toxic parenting ya. Umumnya ya, penyebabnya itu adalah luka hati orang tua di masa kecil yang belum sembuh, dan dia menjadi orang tua dan mempraktekkan luka sembuhnya itu atau mengekspresikan luka sembuhnya itu ke anaknya sendiri. Jadi kayak semacam turun-temurun ya. Jadi kalau misalnya Anda itu punya trauma atau pengalaman dengan orang tua Anda yang memperlakukan Anda dengan buruk, kemudian Anda menjadi orang tua dan memperlakukan hal serupa terhadap anak Anda, atau melampiaskan dendam Anda dari orang tua Anda ke anak Anda, nah itu asal usul dari toxic parenting. Misalnya bapak ibumu itu punya cita-cita sekolah tinggi, tapi nggak tercapai, dan akhirnya kehendak itu diturunkan pada anaknya. Anda kemudian menjadi otoriter dan egois, mekso anaknya untuk belajar. Wah, ini kok koyo aku pengen gak oleh sekolah, kok saiki sekolah sing dukur, padahal anaknya nggak pengen kuliah lagi misalnya, tapi anaknya pengen kerja atau anaknya ingin berwirausaha. We never know. Oke, kehendak orang tua yang otoriter itu bisa merusak masa depan anaknya atau bahkan merusak potensi anak itu. Orang tua seringkali mengungkit kesalahan dan memberikan kritik yang berlebihan kepada anak yang tidak bisa memenuhi kemauannya. Ada juga orang tua yang selalu perhitungan ya dengan pengeluaran hidup anaknya. Aku sembayari sekolah, wah kayak gitu. Aku wis ngeramut awakmu, wah kayak gitu. Jadi orang tua yang perhitungan secara ekonomis ya terhadap pengeluaran hidup untuk anaknya, itu juga bisa merusak pendidikan anak. Karena saya yakin setiap anak itu juga pasti punya perasaan. Kalau saya boleh memilih, saya akan memilih orang tua yang nggak perhitungan kayak gini. Setiap anak itu sebenarnya kalau disuruh milih pasti memiliki orang tua yang tidak seperti itu. Semua itu diukur dengan uang yang sudah dikeluarkan dan harus dibayar dengan hasil memuaskan. Karena dianggap anak itu adalah investasi. Jadi anak itu sudah dianggap menjadi barang. Menempatkan anak pada kondisi di dalam tekanan dan juga tuntutan. Terlalu menuntut, menekan anak itu sangat buruk. Seolah-olah anak itu harus mengikuti kemauan dan ekspektasi orang tua. Jadi orang tua sudah tidak lagi berpikir untuk kebaikan si anak, tapi untuk ekspektasinya dia. Gimana caranya anak saya itu membanggakan di mata tetangga? Gimana caranya anak saya itu terlihat wow di mata tetangga saya? Jadi anak itu dianggap sebagai suatu properti dan harga diri bagi orang tuanya, bukan kebaikan bagi anaknya. Itu bisa sangat melukai, menciderai fisik dan psikis si anak. Anak tidak bisa menjadi dirinya sendiri, gak bebas berekspresi, dan mungkin terhambat ya potensinya ya. Terlebih jika orang tua itu merasa paling benar, merasa paling jago, merasa paling berpengalaman tanpa melihat kondisi saat ini yang telah berubah. Selalu membanding-bandingkan si anak dengan kehidupannya sendiri dan pengalaman sendiri, seolah-olah pengalamannya itu adalah pengalaman yang paling benar. Padahal orang tua hanya memiliki pengalaman sebagai dia sebagai seorang individu, bukan sebagai sosok yang mengetahui segala hal yang ada di bumi ini.
Jadi sebagai orang tua itu harus terbuka, harus mau bernegosiasi, harus mau berdiskusi dengan anak dan potensinya dan untuk kebaikan si anak. Bagaimanapun ya, seorang anak itu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya, potensinya dan kemampuannya tanpa dipaksa oleh orang tua, tanpa disetir oleh orang tua. Kalau misalnya anak tidak tahu apa yang dia inginkan, orang tua itu guiding, bukan controlling atau memberikan semacam kekuasaan otoriter pada anaknya. Diperintah kamu harus seperti ini, kamu harus menjadi ini dan lain sebagainya. Anak itu memiliki hak menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan internal dari keluarga. Sebab tekanan itu bisa menghambat pola pikir, cara dia bersosial, menjalin hubungan dengan orang lain dan lain sebagainya. Intinya setiap anak membutuhkan rasa aman, sekuritas dan rasa nyaman di tengah-tengah keluarga ya. Bagi anak yang penurut misalnya, anak yang nggak mokong, anak yang nggak dapet ya, cuma nurutin orang tua, itu pasti akan sekuat tenaga berupaya memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tua. Jadi jangan dikira ya, anak yang cuma penurut itu anak yang sempurna. Bukan seperti itu konsepnya. Dia nurut itu karena mungkin otoritas orang tuanya itu lebih besar daripada egonya si anak, sehingga anak lebih memilih menghindari konflik dan menuruti apa yang diinginkan orang tua. Oke. Kebalikannya ya, anak yang temperamentalnya tinggi itu akan sekuat tenaga memberontak terhadap hal yang tidak dia inginkan tapi diinginkan oleh orang tuanya. Semua tipe ini tidak bisa disepelekan ya oleh orang tua ya, sebab semua anak itu memiliki keunikan masing-masing atau pola pikir masing-masing. Dan sebagai orang tua kita harus lebih dekat dengan isi hati anak kita. Kemudian solusinya untuk menghadapi toxic parent seperti ini ya, sebagai seorang manusia, apalagi seorang anak ya, sangatlah wajib kita itu berbakti pada orang tua kita. Seburuk-buruknya orang tua, seorang anak tidak boleh membenci orang tuanya. Oke? Walaupun orang tua kita tidak sempurna, sama kayak kita nggak sempurna, sama kayak tetangga Anda yang suka gibah itu juga nggak sempurna, sama kayak guru Anda, dosen Anda, atau siapapun lah manusia yang ada di bumi ini nggak ada yang sempurna. Oke? Oleh karena itu penting kalau Anda itu harus menguatkan hati Anda dan meluaskan penerimaan atas semua yang telah ditetapkan ya. Seorang anak ya, katakanlah seorang anak itu milik Tuhan dan dititipkan kepada orang tua. Artinya kapanpun Tuhan itu bisa berkehendak untuk memisahkan seorang anak dengan orang tuanya. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk berbakti pada orang tua. Dan sama untuk orang tua, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bakti dari anaknya. Karena mungkin anaknya merasa terlukai hatinya atau sejenisnya. Mulailah mencoba untuk menjalin hubungan baik, hubungan sehat kepada orang tua. Sebagai seorang anak, ingat orang tua Anda itu adalah darah daging Anda. Dan Anda harus berbuat baik kepada mereka, sesulit apapun keadaannya. Mulailah dengan menjadi pendengar yang baik dari orang tua. Mulailah ajak diskusi dan jangan menekankan egoisme ya. Sebab dengan jalan itulah pendapat kita mungkin bisa didengar. Bila ingin membantu, jangan pernah memaksa suatu pekerjaan yang realitasnya atau kenyataannya itu nggak bisa dilakukan. Semuanya itu bisa dikomunikasikan. Menghadapi toxic parent itu bukan PR anak sebenarnya, tapi justru PR terbesar orang tua supaya berusaha menerapkan pola asuh yang sehat, yang sesuai zaman, yang sesuai dengan keinginan anak. Selagi keinginan anak itu adalah keinginan yang tidak membunuh dirinya atau merusak kehidupan sosialnya atau merusak masa depannya, maka orang tua itu wajib mengapresiasi dan mendukungnya. Nggak semua yang kita inginkan itu diinginkan oleh anak. Jadi orang tua yang baik itu adalah orang tua yang bisa menjaga hubungannya dan menjaga harmonisasi psikologis anak. Oke, itu saja yang bisa saya katakan untuk kali ini ya. Dan semoga bisa memberikan sedikit wawasan dan pengetahuan. Thanks for watching.